ini ya, jadi nggak apa-apa. Itu mau bantu menjawab boleh, silakan. Milo terpesona nantinya dengan saudara Bang Jimmy. Disambung dulu, dijawab dulu. Dari sini kita kelihatan ini monoteis atau politeis ajarannya. Lanjut. Abang bertanya dengan siapa? Denganku, dengan Kak Yuli, atau yang tadi mana? Dua-duanya boleh menjawab. Silakan siapa yang mau menjawab. Oke, Pertanyaannya adalah siapa yang menguasai neraka? Siapa yang menguasai? Jadi dalam persepsi abang setelah dikatakan bahwa Tuhan bertata di kerajaan surga, berarti Tuhan hanya berkuasa di surga. Gitu. Berarti Tuhan tidak berkuasa di neraka gitu ya? Benar? No, lanjutkan dulu. Sepakat dulu. Abang kan bertanya. Berarti ketika abang bertanya siapa yang berkuasa di situ, berarti abang tidak sepakat bahwa Tuhan yang berkuasa juga atas itu. Gitu ya? I don't know, makanya saya bertanya siapakah yang menguasai surga, apakah menguasai neraka, apakah neraka juga dikuasai Tuhan atau tidak? Intinya segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit dan di bumi itu dikuasai oleh Tuhan. Perkara abang bilang siapa yang menghuni di neraka, ya itulah penghuni neraka siapa? Abang tahu kan? Penjaganya pun siapa? Nah itu. Tapi siapa penguasa dan pemilik? Ya tetap satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Itu dia. Oke. Artinya Kak Yuli sepakat nggak dengan jawaban dari Milo? Sepakat. Lanjut. Ya sepakat lah, kalau nggak sepakat ya asyhadu. Bang Rasid, kontrol ya Bang Rasid ya. Bang Rasid ini dari tadi offset deh. Ada nggak pengajaran atau dalilnya yang mengatakan bahwasanya Tuhan kalian menguasai neraka? Dikatakan bang, segala yang ada di bawah kolong langit ini, di bumi dan di langit, ada loh. Kalau kita memperkirakan di atas bumi, di atas bumi dan di bawah langit itu apa? Gitu kan? Nah, itu Allah lah yang berkuasa. Ya. Okay. Kalau misalnya abang masih memperagukan siapa yang mempunyai kuasa atas neraka atau bumi, berarti tuh abang tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan. It's okay. Berarti akan dihubungkan ketika Tuhan juga menguasai neraka menurut pemahaman Milo dan Yuli, berarti Tuhan menciptakan kejahatan juga. Oh tidak. Bukan itu. Ada dikatakan Tuhan menciptakan kejahatan. Abang tahu kan kejadian di Taman Eden? Waduh. Coba dibuka Yesaya 45 nomor 7 deh. Berarti menurut Milo Tuhannya Milo tidak menciptakan kejahatan, betul? Ini buka kitab, maksudnya Iya. Sambil buka Yesaya 42 nomor 7. 42 atau 45 Bang Jip? 45 nomor 7. 45 ya. Yesaya 45 nomor 7. Sambil menunggu membuka, berarti dari jawaban Milo tadi, Tuhan Milo tidak menciptakan kejahatan, betul? kan dikatakan Tuhan itu kudus bang. Menurut abang sesuatu yang kudus itu seperti apa? Bahkan tidak. Berarti yang jahat tidak diciptakannya. Ya, tetapi kejahatan muncul dari yang diciptakannya. Oke. Saya berapa tadi bang? 45 nomor 7. Saya bacain aja boleh? Boleh. Oke. Sorry Bang Tom. Aku udah dapat sih bang, kalau mau dibacain. Nah ini mungkin beda. Waktu Jibril aja yang baca supaya agak beda sedikit. Iya, jadi Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang, bentar. Kayaknya, iya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Di sini nasib malangnya, kalau saya lihat ya, nasib malangnya itu Ra atau evil. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya, KJV-nya, I form the light and create darkness. I make peace and create evil.
Jadi menciptakan kejahatan sebenarnya. Tapi ini translatannya agak lain ya. Tapi kalau memang mau kayak gitu, kita ke original teksnya aja. Langsung ke Sefaria ya. Ini langsung ke Keyahudian. Yesaya 45 nomor 7. Ini. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Jadi kalau saya translate nih. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, jadi Tuhannya Nabi Yesaya itu menciptakan segalanya. Kalau Tuhannya Mbak Milo sama Mbak Yuli tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan, Mbak, yang menciptakan kejahatan. Berarti ada dua kuasa dan dua pencipta. Berarti itu politeis, bukan monoteis. Jadi gini Bang, mungkin aku mau menenangkan sedikit yang Abang sampaikan. Kejahatan yang dimasuk dalam konsep itu maksudnya penderitaan yang Allah kirimkan gitu loh Bang, sebagai konsekuensi dosa. Bukan berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan itu, tidak. Tapi yang dimaksud dari ayat Yesaya 45 ayat 7 ini menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud itu adalah penderitaan yang Allah kirimkan sebagai konsekuensi ketika kita berbuat dosa, seperti itu Bang Jibril. Wah, jadi eksergesis melawan ayat eksplisit ya. Karena di sini disebutkan create evil, I create evil, aku menciptakan kejahatan. Tapi dieksergesiskan, oh kejahatannya di situ ini. Jadi eksergesisnya melawan kalimat eksplisitnya ya. Mungkin kalau misalnya mau cari versi Bang, kalau lebih spesifik ya, kalau seperti yang Abang lakukan ini lebih ke bahasa asli. Karena kalau bahasa Inggris yang Abang jadi patokan juga, kita kan tadi fokusnya ke bahasa Indonesia nih. Abang larinya ke bahasa Inggris karena di situ evil. Oke. Abang tahu nggak di dalam bahasa Inggris itu evil itu termasuk apa aja? Masuk dalam apa aja? Yes, bad, evil. Lah, Evil itu kejahatan, bukan bad luck. Kalau tadi kan bahasa Indonesianya nasib malang. Kalau nasib malang itu kan bad luck. evil itu bad, Oke. jahat juga ya, jahat. Betul. Malang juga, evil juga. No, Unlucky. that's luck. Unlucky. There you go. There's the difference between unlucky, and evil. Right. Nanti coba dicari kejelekan juga termasuk kejelekan itu. That's evil. Di kamus, biasanya di kamus apa ada itu keterangannya. There you go. That's evil. Dalam kategori. That's evil. That's not unlucky. Badness. Badness sifat. Kalau misalnya Abang carinya, sementara kita kan tuh banyak pengertian kalau dalam bahasa Inggris. Seperti evil yang saya tanya tadi. Kalau lebih berfokus kerucut itu ya ke bahasa aslinya sih. Nah, kalau ke bahasa aslinya, kalau kita baca, bentar ya, ra tadi yang saya udah iniin, itu evil. Yotzer, or, overa, kohen, osatra, si, overa, raha. Nah, di situ, yoveraha. Evil. Aku nggak bisa buka pula ini. Bukan. Tapi mari kita tidak stuck di apa namanya ayatnya, tapi lebih ke konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya, kalau Tuhannya Mbak Yuli sama Tuhannya Mbak Milo tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhannya Mbak yang menciptakan kejahatan. Betul nggak? Bukan kuasa, Pak. Nah, jadi apa itu kalau bisa menciptakan? Berarti nggak maha pencipta juga? Gini, Gimana itu? ketika Tuhan menciptakan apa namanya iblis itu, Lucifer. 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 Menurut Abang, ketika Tuhan menciptakan Lucifer, apakah dengan akal bulus dia? Oh, kalau detik saya menjelaskan keimanan saya dari keislaman, nanti saya yakin Mbak Milo sama Mbak Yuli akan nyontek.
Justru saya suka seperti itu kalau saya bisa punya alasan untuk menyontek di kitab lain. Baik, oke. Karena kebanyakan banyak yang nyontek dari kitab saya. Baik. Kita Saya suka. kita lihat ya. Tapi Mbak Yuli mau menjelaskan dulu sebelum ngelihat contekan saya? Ya, apa contekannya Bang Jibril itu juga belum tentu menjadi dasar kita kan Bang Jibril. Jadi nggak apa di-share aja. Gitu. Tapi mungkin ini, ya, ini mungkin aja nih yang tadi disampaikan bahasa aslinya dari ini. Ya, nih nasi Malang ya, kita klik ini bacanya ra. Apa ra? Ini ada nih. Malapetaka, kejahatan, macam-macam nih. Celaka, buruk, ini semua ada. Jadi bukan nasib Malang, bukan sih. Bukan nasib Malang ya. Oke, terima kasih. Lanjut Bang Jibril. Nah, kalau dari segi dari perspektif Islam, ini ada Ustadz saya yang bisa confirm, bisa tempeleng saya kalau saya salah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia menciptakan kanan, dia menciptakan kiri, dia menciptakan kebaikan, dia menciptakan keburukan, semua menjadi parameter. Berpasang-pasangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita free will. Konsekuensi logis dari memberikan manusia free will, secara tidak langsung Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Jadi Tuhan saya menciptakan segalanya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak Dia ciptakan. Dia Maha Pencipta. Dalilnya di mana? Ada di Zariyat ayat 49, An-Naba ayat 8, Ar-Rum ayat 21, Asyura ayat 11 sama Arat ayat 3. Untuk yang di bawah yang nanya dalilnya. Nah itu, gitu Mbak. Coba silakan. Justru saya tadi mau mengatakan tentang free will dan abang sudah bilang duluan. Keren. Nah, itu namanya nyontek tuh kalau di kelas kita. Nah, Abang tahu kenapa ada free will? Berarti setiap manusia itu punya hak bebas untuk memilih, benar? Betul. Nah, itu dia. Jadi setiap kita memilih A, kita harus siap dengan konsekuensinya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu konsekuensinya buruk, kira-kira menurut abang kita ke situ enggak? Itu Betul. artinya kasih kita hak bebas. Berarti Tuhan tidak memaksakan. Tetapi di satu sisi Tuhan sudah memberitahu bahwa kebenarannya itu ini loh. Nggak, jadi kalau saya tanya balik nih, Mbak Milo, Tuhannya Mbak Milo menciptakan kejahatan nggak? Apa? Tuhan? Tuhannya Mbak Milo menciptakan kejahatan nggak? Oh tidak, dia tidak menciptakan kejahatan karena dia Allah yang kudus, Allah yang benar. Jadi ada pihak lain yang menciptakan kejahatan. Mengambil, menggunakan free will-nya. Oke, menggunakan free will-nya untuk melakukan kehendak pribadinya. Sama ketika Lucifer ingin menjadi Tuhan. Apakah Tuhan menciptakan dia dengan pemikirannya untuk menjadi Tuhan? Enggak, jadi Tuhan Mbak tetap nggak menciptakan kejahatan. Oh, tidak bang. Intinya Berarti ada pencipta lain. Adalah Tuhan itu kudus. Itu aja bang. Berarti ada pencipta lain. Kok pencipta lain? Ya abang lah menciptakan pemikiran abang sendiri. Benar Loh. nggak? Enggak, kejahatan di seluruh dunia ini yang kita lihat sekarang, kejahatannya itu siapa yang menciptakan? Awal mulanya kejahatan apa? Awal mulanya kejahatan adalah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Oh, jadi Adam dan Hawa menciptakan kejahatan. Mereka melakukan menjadikan free will mereka untuk memilih. Nah, yang memberikan mereka free will siapa? Memberikan mereka free will. Kan Tuhan memberikan mereka free will, kan saya bilang. Jadi siapa yang menciptakan? Beda memberikan hak bebas, memilih, beda dengan, nah ini dosa. Oh, Mbak, mungkin Mbak belum paham ya Kira-kira nih, perbedaan Bang, antara saya menciptakan dan membuat. Mbak paham nggak antara menciptakan dan membuat? Menciptakan dan membuat, ya. Iya. Tahu lah. Apa bedanya? Menciptakan dan membuat. Iya, apa Dia bedanya? menciptakan sesuatu. Nah, membuat? Dia membuat sesuatu. Iya, apa bedanya?
Ya sama. Dasarnya sama. Kalau menciptakan itu Mbak, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, kalau membuat itu ada bahan bakunya. Jadi manusia kalau membuat rumah itu ada semennya, ada temboknya, ada pasirnya. Itu membuat dia. Manusia nggak bisa menciptakan. Dia membuat. Nggak sebuah rumah. Membuat. Dia bukan menciptakan. Enggak, dia membuat. Tuhan yang menciptakan manusia dan pasir dan Membuat semen. itu adalah prosesnya Bang. Membuat misalnya, membuat rumah. Nah bata disemenin. Nah ketika sudah selesai rumah. Nah, kalau itu menciptakan tercipta ada sebuah rumah. kalau Itu, menciptakan Bang. ada bahan bakunya nggak, Mbak? Loh, Adam dan Hawa diciptakan pakai apa? Adam diciptakan pakai apa nih? Menciptakan nggak? Saya tanya dulu Tanah sebelum liat, ke sana nanti kena lagi, Mbak. Menciptakan itu ada bahan bakunya nggak? Allah menciptakan. Menciptakan ada bahan bakunya nggak? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Yaitu Ada bahan bakunya nggak? Yesus. Iya, dengan firman. Ada bahan bakunya nggak? Firman? Benar Iya. nggak? Itulah bahannya. Iya, firmannya kan toolsnya. Nggak mungkin lah Tuhan pakai material, Bang. Sekarang paham ya? Berarti nggak menciptakan itu nggak pakai material ya, nggak pakai bahan baku ya? Kalau dalam posisi ketuhanan kita. Iya, berarti beda ya antara menciptakan dan membuat ya. Udah jauh lah konsepnya Bang. Kalau membangun rumah, Abang menciptakan sebuah rumah dengan menyediakan material-material. Itu membangun, itu membuat. Itu membangun ya. Nah, itu membuat. Pasir apa segala macam. Nah, Nah, itu. setelah terbangun sebuah rumah, itulah namanya Abang telah menciptakan sebuah rumah. Waduh. Gitu Bang. Kalau Definisi membuat Abang. ini mbaknya nggak Sama paham. Abang telah menciptakan sebuah rumah. Coba Mbak Yuli paham nggak nih Mbak Yuli? Kenapa Bang? Aku baru dengar gimana? Ulang-ulang Bang. Suaranya nggak jelas. Bentar, headsetnya ada masalah. Gimana Bang? Coba diulang Bang. Mbak Yuli paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Menciptakan, Dan membuat. beda lah Bang. Nah, tadi Mbak Milo bilang sama. Menciptakan itu apa Mbak Yuli? Diciptakan dia. Tapi kalau membuat kita gimana sih, susah banget jelasinnya. Intinya beda sih menurutku Bang ya. Bentar. Bang, kan kita tadi berbicara dengan konsep ketuhanan. Iya, karena Mbak kayaknya miss di mana Kalau Tuhan itu menciptakan konsep dan ketuhanan, membuat. Ya, itu sama. Tapi kalau Enggak, konsep saya membedakan menciptakan dan membuat karena Mbak berpikir manusia itu menciptakan kejahatan. Bukan, manusia itu melakukan kejahatan. Bahan bakunya itu free will, waktu, keinginan. Manusia ini membuat kejahatan, bukan menciptakan kejahatan. Karena ini saya pisahkan antara menciptakan dan membuat. Jadi kalaupun manusia melakukan kejahatan, itu ciptaan mana? Ciptaan siapa? ya, ciptaan pemikiran sendiri lah. Oh, jadi manusianya yang menciptakan kejahatan? Nah, iya, Abang kalau ingin misalnya Abang pengen mencuri Ya berarti Tuhan Mbak nggak maha pencipta dong? sekarang saya tanya kalau Abang melihat sebuah mangga dan Abang pengen mangga itu, tapi itu bukan punya Abang. Abang pengen mencuri, apakah itu Tuhan yang menghasut Abang? Saya melakukan kejahatan. Itu dia Saya melakukan kejahatan. Saya melakukan, betul. Saya melakukan. Pemikiran saya datangnya dari mana, Mbak? Pemikiran saya yang nyiptain siapa, Mbak? Aduh Bang, yang diberikan Tuhan itu adalah hikmat, bukan kejahatan. Iya, betul. Tapi yang memberikan saya, menciptakan saya, dan memberikan saya free will siapa, Mbak? Abang harus bedakan free will dengan kejahatan dong. Loh, free will itu konsekuensinya kebaikan dan keburukan. Saya pun kalau diberikan free will, Enggak. Balik ke analogi Mbak tadi. Saya mau ngambil mangga. oke. Iya kan? Saya punya otak untuk melakukan itu bahan bakunya. Saya punya waktu untuk ngambil mangga itu bahan bakunya. Mangga itu bahan bakunya. Akhirnya saya melakukan kejahatan. Semua bahan bakunya itu siapa yang menciptakan? Maksudnya mangga itu gitu. Mangga, waktu saya, free will saya, pemikiran saya. Pemikiran Abang menciptakan.
Tuhan cuma menyediakan orang untuk berpikir. Oh, jadi Tuhan Mbak nggak maha pencipta ya? Karena definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya Mbak. Aduh, udah diberikan free will aja kita nggak bisa mikir. Saya diberikan free will aja bang. Kalau saya pengen sebuah mangga orang, nggak akan saya ambil. Saya bisa minta. Itu namanya free will yang benar. Tapi kalau misalnya abang mengambil dengan mencuri, berarti itu kehendak abang untuk mencuri. Gitu Ya loh. berarti saya menciptakan kejahatan ya? Itu muncul dari pemikiran abang. Tuhan hanya Iya, menyediakan otak yang penuh hikmat, tapi ketika Iya. kita memfungsikannya dengan baik, dengan free will yang benar, Ya berarti saya menciptakan kejahatan ya? Berarti saya menciptakan kejahatan ya? kalau abang ambil free will abang yang gak benar ya, Loh kok? Bukan, jadi yang menciptakan kejahatan di ajaran Mbak siapa? Manusia? intinya gini bang, kan abang menanyakan pendapat saya kan, tentang Alkitab. Saya sudah jelaskan. Tapi kalau abang mendorong dengan pemikiran abang, dengan kitab abang, kayaknya Bukan. Saya nggak memaksakan. Ini saya cuma konfirmasi iman Mbak. ya kan udah saya jelasin nih. Berarti manusia di iman Mbak menciptakan kejahatan gitu ya? Apa free will dan apa yang akal budi. Nah, Intinya Bang, ketika manusia berbuat kejahatan, itu pasti manusia itu sudah menjauhi kehendak Tuhan. Makanya dia terpengaruh oleh iblis. Udah, simple. Oke. Yang Tadi muter-muter menyampaikan. Iya. Berarti Muter-muter manusia tadi. ya. bukan, saya mengkonfirmasi karena kalian kayaknya takut banget Tuhan yang menciptakan kejahatan. Ada dasarnya disampaikan dulu itu benar Bang. Tapi kalau seandainya manusia melakukan kejahatan, ya itu karena manusia menjauhi kehendak Tuhan gitu loh. Dan terpengaruh oleh iblis. Nah, disitulah terjadi kejahatan-kejahatan seperti yang Bang Jibril sampaikan. Bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan, begitu loh. berarti Oh, nggak bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan. iblis tidak berguna lagi bang. Muter-muter free will, apalah free will itu. Pusing sebenarnya. Oh, berarti Tuhan kalian tidak menciptakan kejahatan ya? Ya. Oh, tidak. Wih, keren. Itu garis besarnya yang saya lihat itu kalau saya nyembah Zeus itu nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana itu nanti ada Shiva. Bang, maaf, Kalau- Bang Jibril, maaf. Jangan abang muter-muter jauh-jauh sekali bang. Kita kembali ke konteks abang yang tadi mengatakan kalau manusia itu Tuhan itu bisa nggak menciptakan kejahatan. Kita kembali ke situ aja bang. Jangan lagi abang menyampaikan menyembah ini. Jadi kan kemana-mana nih konteksnya kita. Lah ini original teksnya di Yesaya 45 nomor 7, Tuhan kalian menciptakan kejahatan. Original teks. Abang ceritanya kadang aku mau jawab tuh sampai bingung sama Bang Jibril. Tadi dia muter-muter gitu. Jadi kita udah sampaikan. Abang kan tanya tadi. Kalau masalah kejahatan itu apa Tuhan yang menciptakan? Dari tadi itu jadi tanya terus. Kayak mau menjebak gitu, terus menjebak-jebak seolah-olah kita tuh harus mengakui kalau Oh nggak apa-apa, kalian mau mempertahankan Tuhan kalian nggak maha kuasa, nggak maha pencipta dan nggak ini nggak ada masalah juga, justru bagus, justru keren. Masalahnya tadi kan si adik Milo ini udah menyampaikan. Iya. Tadi Bang Jibril terus dipush seolah kita terus mengakui kalau Tuhan kita tuh menciptakan kejahatan. Kan itu yang agak nggak masuk di akal. Nggak, karena kalian nggak bilang Tuhan kalian tidak menciptakan kejahatan. Iya, Yang kalian bilang Tuhan saya menciptakan kebaikan. Abang kan bertanya, Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan? Tidak. Benar? Enggak, Mbak bilang enggak, Tuhan saya kudus. Kebaikan. Tidak, saya bilang Tuhan saya hanya menciptakan kebaikan. Oh, oke. Berarti Tuhan Mbak tidak menciptakan kejahatan ya? Berarti yang menciptakan kejahatan manusia. betul. Karena Oke, manusia menjauhi- konsekuensi logisnya, ini konsekuensi logisnya. Kalian mesti terima dengan jawaban kalian. Berarti Tuhan kalian tidak maha pencipta, karena definisi maha pencipta itu dia menciptakan segala-galanya. Ya, muter lagi, kembali lagi. Berarti kejahatan tuh maksudnya... Nah, yang muter ini siapa coba? Bukan, berarti Bang Jibril mau mengklaim kalau Tuhannya orang Kristen ini, dia yang menciptakan kejahatan. Karena dia bisa dikatakan... Saya nggak bilang kayak gitu. Nggak, saya jadi ribet sih Bang. Aku nggak bisa. Kalian yang bingung sama maha pencipta kalian. Sebenarnya bukan kami yang bingung, Bang. Tapi abang nggak mau menerima pemikiran kami. Iya. Itu aja. Abang juga tidak, Sekeras abang juga apapun tidak kami, menghargai Bang. apa yang menjadi argumen kita. Benar. Apa yang Sekeras kita apapun sampaikan, kami, kalau abang nggak mau menerima, sama aja kali. Kecuali Bukan kalian mau mengatakan sesuatu, tapi kalian nggak mau terima konsekuensi logisnya. kecuali kami mengakui benar Tuhan menciptakan kejahatan, baru abang terima. Yakin aku? Kenapa?
Yakin Kenapa? aku abang terima. Masa dari tadi penjelasanku abang nggak terima? Karena abang kan bertanya sama saya. Kecuali abang bertanya Iya, kepada Bung berarti Rashid. kalian mesti terima konsekuensi logisnya. Tuhan kalian tidak maha pencipta ya. Iya. Bang Jibril Oke, ya udah. Ya sudah. Jadi Bang Jibril juga harus menghargai apa yang sudah kita jawab. Jangan Bang Jibril Iya. menuntut kita harus mengklaim kalau Tuhan kita tuh mengajarkan kita berbuat kejahatan gitu loh Bang. Nggak ada yang bilang kan, makanya tadi kok perbuat kejahatan sih? Kok jadi Tuhan ngajarin kejahatan? Nggak ada yang ngomongin Tuhan ngajarin kejahatan. Dari tadi kalau Tuhan kita tuh menciptakan kejahatan, ya kan? Itu kan yang Bang Jibril sampaikan ya tadi. Itu terus Bang Jibril putar-putar. Gini Bang Juli, Mbak Juli, gini Kak Juli. Tadi menurut Bible ini ditulis kalau dengan segi bahasa asli original text ini Tuhan menciptakan evil, created evil, menciptakan kejahatan. Nah makanya Bang Jibril itu ingin memastikan karena ini kan secara eksplisit yang ada dalam Bible Kak Yuli sama Mbak Bilo ini gitu. Nah makanya butuh karena ini yang tertulis, letterlet yang tertulis yang terdata gitu. Makanya ingin memastikan aja kalau memang tidak ya tidak berarti kan ya saya salah gitu. Iya. Gitu aja. Tadi kan udah Terima jelasin kasih. Abah. Tadi kan tidak. Tetapi kan abang itu bersekukuh ingin sesuai dengan keinginan hatinya. Ketika kita sudah menjadikan dasar bahwa Tuhan itu kudus, kira-kira kudus itu ada cacatnya nggak sih? Enggak, cuman mau make sure aja sih, ingin Iya. memastikan aja Oke, gitu. siap Abah, siap Iya. Abah terbaik, siap Lanjut, Abah. lanjut. Abang tadi mana? Abang Jibril ya? Bang Jibril lanjut. Biar Bang Jibril berargumen terus nggak apa-apa, kita dengar aja sebagai pendengar yang baik, pendengar Kita yang minta dikasih oleh pendapat Tuhan. ya. Jadi kita betul pada dasarnya kita menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau seandainya Bang Jibril terus membilang Tuhan kamu menciptakan kejahatan ya, hah? Kan sementara Tuhan sudah mengajarkan kebaikan. Mungkin bisa dibaca Kejadian 1 Aduh, ayat 31. Mbak Yuli, bedain antara membuat sama menciptakan. Tadi saya udah jelasin. Saya nggak bilang Tuhan Mbak melakukan kejahatan. La haula wala quwata illa. Kita nggak ngomongin melakukan. Tapi kan kita udah sampaikan nih jawaban kita, ya kan? Sudah kita jawab. Udah kita jawab nih, dari Milo udah jawab, saya sudah jawab. Tapi Bang Jibril terus tanya, berarti Tuhan kamu ini ya? Tuhan kamu Santai ini aja ya? kak, santai aja. Gak apa-apa, aku biasa aja Aku sih. nyantai, aku nyantai. Cuma mungkin reaksiku seperti ini, nggak apa-apa, santai aja gitu. Aku sering kok debat sama Abang. Yang aku tunggu dari tadi, perkataan Bang Jibril, Halo guys, bahwa aku akan tertarik dengan jawaban dari kitab Halo, itu. Bang Aku Kawan, tertarik dari halo. tadi tapi belum dapat aku. Ah. Katanya aku bakal mengklaim. Itu tadi free will nggak Mbak ambil sebelum saya. Mbak ada bilang free will sebelum saya bilang nggak? Mbak Milo ada ngomong soal free will sebelum saya bilang nggak? nggak ada. Oh tadi abang duluan. Tadi aku mau bilang free will tapi kan abang lagi ngomong. Tadi saya sempat tawarkan, ayo coba jawab. Habis itu Mbak Yuli coba jawab. Nah karena nanti detik saya ngomong, nanti dicontek. Betul kejadian dan nggak ngaku sekarang. Dan itu bukan contekan kurasa Bang, karena jawabanku nggak Free harus will, contekan dari Bang. Abang. Mantap. Bang, menyala Bang. Jadi yang abang kira, yang abang maksud contekan itu free will, kata free will. Penjelasan saya, dengan Tuhan memberikan free will terhadap manusia, konsekuensi logisnya itu berarti Tuhan menciptakan kejahatan dan keburukan secara tidak langsung. Oh tidak, kalau abang kan membilang Tuhan menciptakan kejahatan dengan free will itu kan, adanya free will. Dengan Tuhan memberikan kita free will, konsekuensi logisnya ada kebaikan dan keburukan. Abang juga gitu ya. Betul. Nah, kalau saya setuju di free will. Saya tidak setuju bahwa Tuhan Coba menciptakan gini. kejahatan. Oke. Coba gini, tadi kan saya bermula dari pertanyaan saya. Saya akan mengulang pertanyaan saya kepada Milo. Milo, apakah Tuhanmu menciptakan kejahatan atau tidak? Itu pertanyaannya. Oke, ya. Karena aku udah jawab tadi tidak. Tuhan tidak menciptakan Dari kejahatan. Yesus. Udah itu. Ya udah. Atas dasar apa saya mengatakan, kan saya udah bilang. Bukan mengada-ada, bukan apa-apa, saya katakan bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu benar. Oke. Dia menciptakan Oke, dengan makanya tadi ketika Bang Jibril itu membuka dari
data orang Yahudi dari Sefaria, Yesaya 45 nomor 7 tadi itu menjelaskan bahwasanya Tuhan menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tuhan menciptakan segalanya. Poinnya itu Kamilo. Tapi kalau Kamilo memang konsepnya mengatakan bahwasanya Tuhannya tidak menciptakan kejahatan, ya tepuk tangan buat Tuhan. Itu aja. Coba Bang Tom, mungkin Bang Tom. Bang Tom, Karena abang belum tahu, belum cari. halo, halo. Ya, Mungkin bisa dibuka di Kejadian 1 ayat 31 ya, itu sudah sangat jelas ayatnya. Jadi apa semua yang diciptakan Tuhan itu sangat baik, Bang. Jadi itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 31, Bang. Boleh dibaca, Bang. It's okay. Artinya saya tidak berkapasitas untuk membantah, tetapi justru saya menangkap jawaban dari kalian, dua orang Kristen, bahwasanya semua yang diciptakan Tuhan hanya yang baik. Karena yang jahat tidak pernah diciptakan oleh Tuhan kalian. Oke? Ketok dulu. Mantap. Hari Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, Pak. sebenarnya itu bukan pertanyaan yang sulit, Bang. Dari awal kan saya udah bilang. Dasarnya adalah Allah yang kudus. Udah itu, udah cocok. Dan ketika Tuhan memang benar menciptakan kejahatan, Iya. kenapa Tuhan marah ketika Saya mengambil alih dari Bang Jibril dengan narasi saya yang mengatakan bahwa saya tidak pernah membantah. Jawaban dari saudara berdua Kristen Anda mengatakan Tuhan kalian hanya menciptakan kebaikan dan tidak kejahatan. Dan saya menerimanya. Ya, memang It's okay, enough. Ya harusnya diterima. Enggak menerima jawaban saya loh. Iya gitu. Jadi namanya kita juga berargumen ya, Bang Ton, ya kan nggak ada salah. Ini kan bukan debat. Kapan saya menolak jawabannya? Justru saya membenarkan. Saya membenarkan. Anda menjawab Tuhan Anda tidak menciptakan kejahatan. Udah selesai. Oke. Bahas yang lain. Oke, bahas yang lain. Oke, belum. Kita resum Oke, dulu. mantap. Kita resum dulu. Nih sebagai host kita meresum dulu setiap mengenal yang namanya Tuhan. Di dalam keislaman, Tuhan itu Maha Pencipta, menciptakan baik buruk, pahit manis, kamu dan aku, dan baik Dari Yesus. apa tadi? Jahat dan kebaikan dan kejahatan. Baik, kejahatan. Oke, kebaikan dan kejahatan. Artinya apa? Artinya Tuhan kesekuen segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Oke? Sepakat dulu di situ. Lanjut dulu dah. Nah, diciptakan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Konsekuensi logisnya adalah Islam Tuhannya konsisten. Ketika ada kebaikan, ada keburukan, ada kejahatan, kan begitu? Ketika ada Ada kebaikan, surga, ada kejahatan. neraka. Ada surga, ada neraka. Semua ada pasang-pasangannya. Tetapi ketika Tuhan menciptakan, tidak diterima menciptakan kejahatan, tetapi kalian menerima Tuhan menciptakan neraka. Darah Yesus. Iya toh? Oke. Kira-kira sempurna tidak, Milo? Tuhan itu hanya menciptakan kebaikan, tidak ada pasangannya, yaitu kejahatan. Ngomong-ngomong Bang tentang pasangan, boleh kutanya? Abang bilang tadi kan kita diciptakan pasangan. Kalau di kepercayaan Abang, diciptakannya berpasangan tidak? Berpasang-pasangan. Kalau ada 5 pasang atau 3 pasang, Itu pasangannya. Itu pasangannya. Abang Pasang-pasangan di situ laki-laki perempuan. Abang tahu Pasangan nggak itu konsep laki-laki pasang? perempuan. Kalau jumlahnya diciptakan ngepas atau tidak. Nah, itu beda. Enggak, cari dulu konsep sepasang itu seperti apa Bang? Oke, kalau ngomongin sepasang laki-laki perempuan. Berpasang pasangan. Pasangan. Iya, Oke. berpasang-pasangan. Perempuan laki-laki. Kalau pasangannya 2, Kalau pasangannya 2 nggak sepasang. intinya 3 orang sepasang. Itu terjadi dari apa? Itu terjadi dari perciptaan atau apa? Intinya kalau Perbuatan. 3 orang sepasang enggak? Nah, berarti dia nggak paham. Balik lagi nggak paham. Tadi kan konsep penciptaan. Sama-sama laki-laki dan perempuan kan? Bukan 2 pasang kan?
Abang tenang aja kita tenang aja Abang biar mereka Bukan berdua Abang. bukan sepasang, beda ya. Bukan sebenarnya berpasang-pasangan. Berpasang-pasang. Nah, kalau Berarti dia ada dua bagaimana jenis di ceritanya situ. berpasang-pasangan abah? Kalau Ada dua. Berpasang-pasangan Bukan satu itu pasang. ada berpasang-pasangan itu jenis atau jumlah? berpasangan itu, aduh, sepasang itu bisa dua, bisa lah. Kalau Itu jumlah. misalnya kalau dalam Tuhan itu kan tidak ada sesama jenis kan sepasang, tidak ada ya. Tapi kalau sekarang ini ada seperti itu di luar jalur. Nah, jadi kita dalam konsep ketuhanan ya, yang benar ya. Oke. Kalau dikatakan sepasang berarti apa nih? Dua kan? Dua dengan Nggak berbeda. dibilang sepasang Mbak Milo, berpasang-pasangan. Oke, jangan kalau berpasangan jangan dipaksakan berarti dong, ada- jangan muter-muter dan memaksakan dong. Udah Bukan, dijelaskan kalau tadi. berpasang-pasangan berarti bang ada 4, 2 pasang gitu kan berpasang-pasangan. Tapi kan yang saya tanyakan 3 orang, ini sepasang 3 orang. 3 orang nggak berpasangan. Nah itu yang saya tanya, kalau berpasang-pasangan itu berarti lebih dari 1 pasang. Itu namanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan dalam bahasa Indonesia yaitu apa? Berarti berpasangan atau berpasangan secara bersama-sama. Ya, ini bisa merujuk pada hubungan antara dua hal, benda atau orang yang saling melengkapi. Itulah berpasang-pasangan. Kalau pasang, sepasang itu dia satu, dua jadi satu. Itu kayak kesatuan. Kayak kesatuan Berarti gitu. kalau 3 enggak ya? Loh, berpasang-pasangan. Berarti dua tadi kan bilang antara dua hal, benda atau orang yang saling melengkapi. Itu berpasang-pasangan. Tapi kan maaf nih ya Bang ya. Kalau Tapi 3 wanita aku tadi izin tidak masuk. melengkapi dan timpang, Bang. Kenapa saya bahas ini? Karena tadi Bang Rashid Ini bilang, pembahasannya kan- manusia diciptakan berpasang-pasangan. Gelap dan terang diciptakan berarti sepasang. Begitu kan ceritanya tadi kan? Itu sepasang. Itulah sepasang kan? Oke. Sepasang, dua. Nggak ini logikanya. Maaf nih, saya mau lurusin nih, Bang Tony, Bang Ton. Iya ya. Kalau ya, Bang. 3, 2 perempuan 1 laki-laki, tetap sepasang perempuan sama laki-laki nggak? Iya dong, karena kan objeknya adalah Yang aneh itu laki-laki berpasangan dan laki-laki sama perempuan. laki-laki, betul nggak? Betul, tapi kan laki-laki sama laki-laki itu namanya bukan berpasangan. Pantes aku udah tahu konsepnya Bang. Oke, gini. Berarti nggak usah diluruskan, karena udah tahu Saya izin dasarnya. masuk. Saya izin masuk dulu gini. Sebetulnya pembahasan ini sudah beberapa kali dengan Kak Yuli kemarin ya tentang bab poligami. Saya kadang sedikit heran ketika kalian itu seolah-olah memang ada larangan poligami di dalam ajaran kalian yang pertama, dan yang kedua kalian pakai Bible, di sana di Perjanjian Lama diceritakan bahwasanya nabi-nabi terdahulu juga punya istri lebih dari satu. Contoh Abraham, kemudian Yakub, kemudian nanti Daud, Salomo mempunyai istri lebih dari satu. Pertanyaan saya, apakah nabi-nabi tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang kalian katakan tidak boleh ada yang namanya poligami? Coba dijawab. Atau Bang Ton, yang lebih ininya lagi Bang Ton, kalau Tuhannya seksis, gak ada Tuhan perempuan tuh gimana Bang Ton? Tuhannya cuma laki-laki. Oh, enggak sepasang berarti, enggak sepasang, udah gitu. Ya, kembali fokus ke itu tadi saya. Ketika mengatakan bahwasanya hal tentang poligami itu dianggap sebuah pembatasan ataupun aturan larangan di dalam keyakinan kalian, pertanyaan saya, ketika mengetahui bahwasanya nabi-nabi terdahulu mempunyai istri lebih dari satu, apakah itu merupakan sebuah pelanggaran dalam pemahaman kalian sebagai Kristen? Tolong dijawab. Oke, sebelumnya aku mau tanya Bang. Ternyata konsep poligami di Kristen itu yang menjadi patokan Abang tadi ya? Bukan. Ada lagi yang lain. Banyak. Ada lagi banyak. Bahkan Saya ada yang mengambil mengajarkan. contoh dari nabi-nabi terdahulu karena itu ada kisahnya di dalam Bible, dan sementara saya ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran ketika mengetahui para nabi-nabi terdahulu itu punya istri lebih dari satu. Apakah mereka sedang melakukan pelanggaran menurut pemahaman kalian sebagai Kristen? Silakan. Sebelumnya aku mau ngasih tahu Bang. Konsep kita beda. Kalau bagi Abang Daud itu nabi,
maaf deh, kami itu bukan nabi, dia itu raja. Oke ya? Ya. Semua yang abang katakan nabi It's itu okay. bukan nabi. Bukan nabi, bukan raja, tapi fokus poinnya kepada Raja. kisahnya. Oke. Mereka Ada mempunyai alasan istri kenapa lebih dia- dari satu. Ya, Oke. ada alasan kenapa Pertanyaannya dia lebih dari apakah satu. pelanggaran atau bukan gitu. Jangan Iya, diputar ada ke arah mereka bukan nabi atau mereka bukan Kita harus ini dan tahu dulu itu. dasar Itu ada dia kisahnya. melakukan itu. Oke, lanjut. Oke, kan saya menjelaskan nih, abang harus dengar, jangan dipotong. Oke, nanti jadi blunder. Oke, sebelumnya maaf kalau di kita itu bukan nabi. Apa namanya, otoritas kenabian itu tidak kesembarangan orang. Jadi kita tidak sembarang mengatakan itu nabi. Nabi itu punya otoritas dan dia punya apa ya, sesuatu hidup yang bisa ditonjolkan, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nabi itu perpanjangan tangan Tuhan ketika zaman itu. Oke, kalau yang dikatakan sama abang itu Daud itu adalah raja. Dan pada zaman itu kita kan tahu kerajaan itu barternya seperti apa, atau kerjasama kerajaan dengan kerajaan itu seperti apa. Nah, ketika dia bekerja sama dengan suatu kerajaan atau apa ya, kerajaan lah dibilang ya, di film-film pun sering kok digambarkan seperti itu, bahwa seorang raja itu bahkan memberikan gundiknya sebagai penghargaan kerjasama. Gundiknya ataupun budak-budaknya ataupun anak perempuannya, begitu. Itu adalah transaksi antar negara, antar kerajaan. Itu pada zaman dahulu. Oke? Jadi kita harus tahu latar belakang sejarahnya juga. Daud itu bukan nabi, tapi dia raja. Oke, jadi dia lebih dari satu istrinya, bukan boleh karena masuk sedikit, kenabiannya. Milo? Boleh. Milo, coba dibuka KPR 2 nomor 29 dan 30. Atau kalau nggak ada device atau Bible, saya akan Ini bacakan. gue lagi buka saudara. nih. Gue lagi buka nih. Apa KPR bang? KPR rumah. Gue lagi buka nih. Aku biasanya KPR rumah yang ku tahu Ya, bang. silakan Bang Jibril. Tuh, kok gue nggak bisa digedein sih? Ya, kisah para rasul. KIS bukan KPR. Kok gue nggak bisa gedein sih? Kisah It's 5. okay, ataupun bukan KPR, it's okay. Ya, kisah para rasul. Kisah para rasul 2 nomor 29. Tolong 5 ya. Please. Kisah 5 ayat 2. Berapa bang? Ini saya bacain ya. Kisah para Rasul 2 nomor 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapak bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Lanjut. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi ini salah lagi kayak Yesaya 45 tadi apa gimana nih? Kisah 45. Ya kan tadi Yesaya 45 Tuhan nggak menciptakan kejahatan. Ini salah juga. Daud bukan nabi. Disangkut-pautkan. Oke, siap. Jadi Daud nabi atau bukan nih Kak Milo? Bukan. Raja. Oh, kisah para rasul salah tulis itu Bang Ji. Salah tulis itu, salah tulis. Bentar kita baca dulu ya. Iya. Jangan cuma satu perikop. Satu Iya, kan? ayat. Kau baca Iya, sampai Iya, enggak kalau bisa kisah para rasul dibaca Bang dari pasal 1 sampai terakhir Kak Milo boleh. Bang Ton, Bang Rashid, biasanya kalau dibaca satu perikop, kata nabinya itu berubah jadi Satu raja. ayat. Bukan satu perikop. Iya, kalau dibaca dibaca lengkap gitu, kata nabinya itu berubah. Diam dulu. Darah Yesus. Ternyata Daud nabi. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Ya udah dibacain, nggak usah kenceng. Udah dibacain udah. Disemprot Seorang nabi. pelan-pelan. Ini kalau dibaca 3 kali guys, berubah nanti katanya nabinya itu. Oh tidak. Oh enggak. Tidak. Oke. Tidak. Kirain.
Kira-kira kalau dibaca Tapi berubah. kalau dari pemikiran abang pasti berubah. Oh, oke, siap. Kayak tadi kan udah dibilang Allah kudu. Jadi poinnya Daud nabi atau bukan Lagi ini membaca Milo? menggangguin. Gimana sih? Yaudah, baik, jangan baik, dengerin baik. kami, Mohon jangan maaf ya. dengerin, jangan dengerin kami. Fokus. Darah Yesus. Ayo, tepuk tangan, lemesin teman-teman, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Simsalabim berubah. Kalau menurut abang, Daud itu dikatakan nabi karena apa? Tanya dulu. Tuh, enggak, ini berubah nggak nih? Enggak berubah aku. Oh, jadi bukan nabi. Mau tahu konsep abang kenabian itu seperti apa sih? Karena semua Dilanjut Bang Tan. apa namanya? Semua tokoh Alkitab dikatakan nabi. Mbak Milo, kami Iya. tidak bicara, kami cuma mengikuti apa yang ada tertulis dalam Iya. Bible. Itu kita cuma membacakan. Nah, makanya Kak Milo atau Dek Milo, tolong buat suatu perbandingan yang mengatakan bahwa Daud itu bukan nabi. Nah, ini ada di dalam ayat ini. Sekarang Itu aja. abang ngakuin nggak kalau Daud itu raja? Kalau kami dari perspektif Islam, beliau nabi. Dalam Ngakuin nggak dia perspektif raja? Islam. Gini. Izin Ustadz Fatir biar narasinya nggak kemana-mana. Cuman tadi saya tangkap statement Milo mengatakan bahwasanya Daud itu bukan nabi. Ya, memang dia Ternyata raja. Bible menuliskan Daud itu nabi. Makanya dikatakan dia raja Daud. Darah Yesus. Sekarang saya tanya nih, No. abang dia raja nggak? Saya mengingat beberapa menit yang lalu Milo mengatakan Daud bukan nabi. Daud itu bukan nabi. Sementara Bible Memang, menuliskan saya belum Daud membantah nabi. omongan saya loh. Ada nggak saya bantah? Saya bertanya sama abang. Menurut No. Ingat nggak beberapa menit yang lalu kamu mengatakan Daud itu bukan nabi, betul nggak? Betul. ya. Lalu, adakah saya bantah? Jadi yang betul, yang benar, Daud itu nabi atau bukan nabi? Dia seorang raja. Oke. Tapi I dia don't ask about a memiliki- king, no. Saya Tahu nggak, bertanya di sini tentang dikatakan nabi he dia is a sebagai prophet, yes or no? Dia adalah seorang raja. Tetapi dia diberi kenabian. Tapi dia tidak dipanggil nabi. Paham kan? Saya tidak mengatakan dipanggil nabi. Pertanyaannya dia adalah nabi atau bukan nabi? Dia seorang raja, tapi dia diberikan bukan otoritas sih, bukan kok, tapi dia diberi kenabian. Paham ya? Oke, berarti kesimpulannya dia nabi atau bukan nabi? Tanya Dia Ibu seorang satu lagi. raja yang diberikan Ibu satu lagi. kenabian, Bang. Kalau saya Tanya Bu Pendeta, tanya Bu Pendeta. enggak, kalau Coba saya tanya nih Ibu misalnya Pendeta. saya Kak Yuli, saya mau tanya sama Kak Yuli aja deh. Kak Yuli, saya mau kasih Daud itu ilustrasinya nabi atau dulu bukan lah. nabi? Saya mau kasih ilustrasi dulu lah. Jawab, Milo, nanti aku bantu. Enggak, saya kasih ilustrasi dulu ya. Bentar ya. Kalau saya punya jiwa kepemimpinan, apakah saya seorang pemimpin? Ya, Saya sudah menjadi seorang pemimpin. menunjukkan jiwa kepemimpinan kan? Saya kan mempunyai jiwa kepemimpinan. Apakah saya sudah menjadi seorang pemimpin? Leadership. Sudah menjadi. Sudah itu berarti telah terjadi loh, Abang. Belum, tapi kamu punya kualitas kepemimpinan. Ya, begitulah. Tapi saya seorang. Tapi saya Apa? masih seorang wanita biasa. Oke. Begitu ya. Saya Oh, kan jadi kayak nabi gitu. Jadi begitu dia jadi raja, dia bukan nabi. Loh, emang dia sebelum jadi raja dia udah jadi nabi? Nah, itu makanya. Jadi ya dia nabi Ada bukan. katakan dia sebelum jadi raja dia nabi. Makanya saya bilang dia adalah seorang raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Nabi bukan. No. Dipilih Tadi langsung statementmu melalui mengatakan bahwasanya Daud itu bukan nabi. nabi. Ya, dia nggak nabi, dia raja. Jadi tapi itu dia ditarik atau mempunyai enggak itu? otoritas kenabian. Saya bilang lo otoritas No. kenabian. Statementmu mengatakan dia bukan nabi itu benar atau salah? Aku bilang dia bukan nabi. Oke, berarti bukan nabi Dia kan? raja Daud. Iya, nabi. Kita nggak bertanya tentang raja. Nabi, dia nabi atau bukan nabi? Sekarang iya dia raja. Loh, abang berapa kali sih nggak paham? Saya mengatakan dia raja. Tidak Saya ada nggak tanya katakan. tentang raja. Saya menanyakan tentang narasimu mengatakan tadi dia bukan nabi. Saya tanya kembali nih. Jadi Daud itu nabi atau bukan nabi? Bang Ton, dalam berdebat Iya. itu biasakan jangan terlalu sering menekan. Jadi ketika apa yang sudah disampaikan sama adik itu
Nggak apa-apa, biarkan dia menyampaikan penilaian dia. Padahal saya udah berkali-kali. Oke Kak Yuli, saya tanya sama Kak Yuli. Karena Kak Yuli masuk, maka saya bertanya sama Kak Yuli. Jadi Daud itu nabi atau bukan nabi? Saja. Sudah, sesuai yang saya kakak bilang, apa untuk kita para rasul yang akan katakan itu, si Daud itu diberi kenabian, dia memiliki sifat kenabian. Kenapa dia dibilang nabi? Karena dia memiliki wahyu konsep sentralnya itu dalam banyak agama yang merujuk pada wahyu ilahi. Makanya si Daud ini disebut nabi, tapi dia bukan nabi gitu loh. Dia diberi sifat kenabian gitu loh, Bang. Jadi dia nabi tapi bukan nabi gitu. Gimana Ya, sih? Bang Ton ngerti nggak maksudnya kenabian itu, Bang Ton? Darah Yesus. Pantes lah. Enggak, Kak Yuli yang ngomong tuh barusan. Pantes lah. Jadi dia tuh nabi tapi bukan nabi, betul? Aku nggak bilang nabi, aku bilang dia diberikan kepercayaan otoritas Tuhan sebagai kenabian. Dia percaya, Bang Ton. Oke, izin ya. Nabi tapi bukan nabi kan gitu kan intinya Sekarang jawabannya. kita bahas dulu kata nabi ini apa sih? Iya, makanya aku juga nggak ngerti deh. Itu sifat kenabian. Sabar, bukan. Nabi itu asal kata dari mana? Asal kata nabinya Dari atau mana? kenapa dia Kata disebut nabi, gitu? kata nabi. Itu dari mana? Bahasa Arab. Supaya kita tahu definisi nabi yang sebenarnya itu apa gitu. Oke. Naba, apa ya, Naba ya kalau nggak salah. Kita lihat dulu definisi kata nabi itu apa sih? Orang yang menerima firman. Ya, orang yang menerima firman untuk dirinya sendiri, ya. Dan di situ ada dalam satu raja 8 nomor 15 sampai 16 itu ada. Dia difirmankan. Oke. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud. Ya, makanya itu dibilang Abah. Itu penyampai dia punya pesan. sifat kenabian. Nah, Tuhan berarti berkenan nabi. kepada Daud. Berarti nabi kan? By the way, dituliskan bahwasanya Daud punya sifat Ada nggak kenabian itu nabi di mana tertulisnya Kak Coba Milo? saya tanya, ada nggak nabi sebagai raja? Ada nggak? Nggak ada kan? Kami Loh, tidak nabi sebagai tanyakan. Tuhan aja ada kok. Loh, kita Jangankan sekarang nabi bahas- sebagai raja, nabi sebagai Tuhan ada. Memang ada. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi sebagai raja? Enggak. Ah. Sekarang abang kasih tahu adanya Ada itu dong. sebagai data. Kalau nabi Ada sebagai dong. Tuhan ada. Ada Nabi karena memang Muhammad- ada tertulis. Nabi Muhammad ada. Gimana sih? Ada nabi Oke, sebagai raja. oke. Jangan Oke, jangan betul, nganggap betul. kita At least kitab gini, lain gini, dong, gini, Abah. gini. Kita bahas kan kitab ini. Dengarkan dulu. Ah. Ya, sabar. Dengarkan dulu. Enggak, nabi sebagai Ketika raja. dinarasikan bahwasanya bisa gantian ngomong ya. Gini, ketika dinarasikan bahwasanya Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Raja, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Tuhan. Artinya, ketika ditanyakan apakah Yesus itu Nabi atau bukan Nabi, pasti jawabannya Nabi. Oke. Semua. Nah, kembali Semua sekarang gelar. kepada Daud. Ketika dinarasikan Daud itu adalah seorang raja dan dia adalah seorang nabi, pertanyaannya dia itu nabi atau bukan nabi? Aduh, udah dibilang dia raja. Abang kok kurang paham sih? Berarti salah. Berarti Bible salah lagi. Kok salah? Saya nggak ada yang bilang salah. Saya bilang dia seorang raja mempunyai sifat kenabian. Gini Mbak, Kak Dek Milo, nggak ada situ. Di mana dikatakan bahwasanya dia punya sifat kenabian? Coba ada nggak dalilnya itu tertulis di mana? Bahwasanya Daud punya Seperti yang sifat Abang bilang kenabian. tadi. nggak ada sifat. Tuhan berbicara dengan dia. Bener nggak? Berarti dia nabi. Tatkala firman Tuhan dititipkan Berarti dia nggak raja? kepada Daud. Nah, Dia makanya punya gini, pesan. jawabannya adalah, bentar Ustadz. Jawabannya adalah ketika ada yang tertulis mengatakan bahwasanya dia seorang nabi, Anda lebih memilih pemahaman asumsi Anda mengatakan dia punya sifat kenabian. Padahal yang tertulis adalah dia seorang nabi. Nabi. Kok asumsi sih? Kan udah Oke. dijelasin. Tapi di sini yang Karena saya nggak ada dapat- tertulis dia punya sifat kenabian. Yang ada saya tertulis dia seorang nabi. Ya, oke. Kalau menurut abang dia nabi, berarti dia bukan raja dong, ya? Ya dia nabi, dia raja. Terima nggak dia raja? Dia Nggak, raja. terima nggak? Sekarang saya nanya. Dia terima nabi. nggak? Enggak, terima nggak dia seorang Saya raja? terima. Karena saya tidak menanyakan tentang raja. Kami terima Daud adalah seorang saya kan raja dan dia seorang mengatakan dia nabi. seorang raja. Sama seperti tertulis di dalam Bible, Yesus itu Mesias dan dia seorang nabi. Dia seorang guru dan dia seorang rabi. Oke. Sekarang Lah, saya tapi mau kalau bertanya. kita bilang Yesus itu bukan nabi, maka saya membantah Bible. Bible mengatakan dia seorang nabi. Loh, Bible mengatakan dia Tuhan. It's okay, clear?
Bible mengatakan dia Tuhan. Bible mengatakan dia nabi. Saya bukakan sama Anda. Yohanes 4 nomor 19 di sana dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Loh, kok ngomong Tuhan? Gimana sih, Bang? Tuhan. Dia memanggil Bang Rashid, nyatalah engkau seorang Ini Tuhan. saya bacakan, coba Anda baca. Anda menertawakan saya atau menertawakan Bible? Coba dibuka. Benar dikatakan Yohanes 4 nomor 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Darah Yesus. Memang dia nabi loh. Emang ada? Emang ada yang mengingkari? Gimana sih, Bang? Betul, memang dia nabi. Artinya ketika dikatakan Yesus itu bukan nabi, saya sedang membantah Bible. Betul? Oke, Bang, gini, Abang kan mendengar pendapat saya, tapi dari tadi Oke, pendapat sekarang Abang. sama. Tadi kamu mengatakan Daud itu bukan nabi, artinya kamu sedang membantah Bible. Itu masalahnya, saudari. Menjelaskan pendapat saya dan pendapat dari Bible. Oke, kalau Abang mau mendengar, berarti Abang jangan kasih pendapat Abang dong. Enggak. Ketika saya sudah selesai baru Abang ngomong. Bukan gitu, bukan begitu Milo. Maksudnya kita cuman melihat ada yang tertulis. Ini so eksplisit loh, nggak ada samaran, nggak ada kata mohon maaf, Justru nggak karena ada bilang tertulis, sifat Abang. nabi, nggak ada sifat kenabian itu kan- nggak ada di sini. Sekarang saya tanya, ini saya tanya loh ya. Nah, Iya. ketika kalian mengakui dia sebagai nabi, kalian akui nggak dia sebagai raja? Raja, Iya, ya udah clear. iya. Diakui, astaga. Dia nabi nggak? Tapi fokus pertanyaannya bukan dia raja atau bukan. Pertanyaannya dia nabi atau bukan. Sudah saya jawab Pahami tadi. pertanyaannya. Darah Oke. Yesus. Sudah saya jawab loh, Bang, tapi Abang Jadi mau dia dengar pendapat raja, Abang. Kan dia lucu. raja, dia nabi, dia raja, dia nabi. Dia raja dan dia tidak terlepas dari kenabian. Oke. Nah, Berarti salah ini. Berarti dia nabi ya? loh, di situ kan dibuat. Aku tidak membantah dia tidak memiliki kenabian. Oke. Bukan kenabian, dia nabi. Tapi loh, saya nggak bilang dia nabi. Dia seorang raja. Beberapa menit yang lalu kamu bilang Daud itu bukan nabi loh. Hai. Astaga Tuhan, saya nggak bilang dia nabi. Dia sifat kenabian loh. Gimana sih, Bang, ini? Mau terus? Saya sebutin dia bukan nabi. Nabi. Bang Don, udah. Biarkan nanti. Guys, betul nggak dia bilang tadi, teman-teman, dia bilang tadi Daud bukan nabi. Saya salah atau betul, teman-teman? Betul. Ketika saya mengulang perkataan Milo mengatakan Daud bukan nabi. Betul? Saya nggak bilang dia nabi, kan saya Betul. bilang dia raja. Darah Yesus. Saya bilang raja nggak Tadi dia? Adek Milo bilang dia raja, dia bukan nabi. Iya benar. Tapi dia punya sifat kenabian. Saya nggak punya sifat kenabian itu belum tentu dia nabi, udah. Abah. Iya. Enggak, ini saya jadi Nabi itu bingung. deh. status, Abang. Nabi itu status. Saya jadi bingung deh. Ini kan kalau kita buka KBBI ya, nabi itu orangnya. Habis itu kenabian itu sifatnya. Iya. Jadi sifatnya itu kenabian. Nah, di mana di sini dibilang kenabian ya? Di Saya mana kan di sini berkata dia dibilang kenabian? bukan nabi. Ya. Di sini dibilang justru dia nabi. Di mana di sini bilang kenabiannya? Dia dikatakan di situ karena Kenabiannya dia mana? sifat kenabian. Nggak Mana? Mana? Tadi kan Bang Ton ngotot kan saya mengatakan bahwa dia bukan nabi. Memang benar saya katakan bukan nabi. Terus beliau Nah, terus ngotot ini? harus saya katakan apa? Dia nabi. Enggak, kenabian itu enggak tertulis. Jadi Mbak mengimani yang enggak tertulis. Terus itu yang tertulis. Tidak tertulis. Menurut Abang lah dulu. Loh, ini yang tertulis nabi bukan kenabian. Yang tertulis apa itu? Jangan, itu yang mengatakan siapa dia seorang nabi. Ya saya, kita para rasul. Kita para rasul itu. Bible itu. Ya, kisah para rasul. Kisah para tidak rasul yang berbicara mengatakan dia tentang seorang siapa. nabi itu. Itu memang kita para rasul. Tapi kita para rasul itu merujuk kemana? Merujuk kemana? Ke jemaat mana? Kepada Daud seorang nabi. Oh, jadi ke jemaat dia nabi, ke yang jemaat lain dia bukan nabi gitu, kenabian. Itu kan lagi berbicara ke siapa gitu loh, Bang. Itu kan Petrus lagi berkhotbah. Oke, jadi dia lagi khotbah bukan nabi gitu. Apa gimana sih, saya nggak paham. Enggak, kita bedain aja kenabian sama nabi. Beda. Yang ditulis itu nabi. Yang Mbak Tadi jelaskan abang dia bertanya, kenabian. kan? Abang bertanya sudah saya jawab, tapi abang bilang saya nggak berkata seperti itu. Jadi seolah-olah saya bersilat lidah.
Saya kan udah mengakui dia raja, bukan nabi. Abang ngerti nggak? Seorang nabi itu adalah status, bang. Status dia sebagai nabi. Tapi kalau kenabian seperti yang abang bilang tadi itu sifat. Oke ya. Makanya dia bukan seorang nabi sehingga dia bisa sebagai raja. Tidak ada nabi jadi raja. Ada. Siapa? Di kisah para Rasul 230 itu disebutkan nabi atau kenabian? Kitab Abah ya. Kan semua disebut nabi, Nabi Yusuf kan Bukan kisah para Rasul 230 itu David atau Daud di situ dibilang kenabian atau nabi? Aduh, kayaknya muter-muter mulu deh. Udah sampai jam 2 muter-muter aja bang. Tapi memang kalau misalnya kita punya pendirian yang berbeda itu susah menerima bang. Tapi kalau tujuannya Kan sama, abang bertanya, saya menjawab. Oke. Karena kalau ke situ-situ pulang lagi. Pertanyaan abang pun itu aja dari tadi sudah saya jawab, itu lagi balik lagi nggak sampai jam 3 kita. Jadi nggak berkelas. Bukan. Maksudnya oke lah. Maksudnya kan oke begini Bang Jibril, yang biarkan nanti yang menerimakan, yang menilaikan yang dibawa aja. Gitu. Karena terus terang kami tidak ada ini atau yang lain, itu cuma menunjukkan data. Data di situ tidak bilang memiliki sifat kenabian, tapi dia di situ ia adalah seorang nabi gitu. Bukan punya sifat nabi gitu. Oke, itu pandangan kita Lanjut. masing-masing. Oke gini, Belum selesai, artinya kan? begini, berdasarkan jawaban dia mengatakan, Milo mengatakan bahwasanya itu Daud itu bukan nabi, tetapi Bible mengatakan Daud itu nabi. It's okay, lanjut ke fokus poinnya tadi. Jadi ketika ada contoh di dalam Bible bahwasanya ada beberapa orang yang melakukan poligami, apakah itu merupakan sebuah pelanggaran dari kacamata Kristen? Itu aja. Sekarang abang menciptakan kekristenan kan? Menurut abang Kristen itu Kristen itu artinya apa, dan kata Kristen itu muncul tahun berapa? Dan Daud itu tahun berapa? Ya, itu aja. Kristen itu diambil dari kata Kristianos yang artinya kemudian diterjemahkan Kristen dan artinya adalah pengikut Kristus. Ya. Menurut abang itu muncul di zaman Daud. Pengikut Kristus. Kristus sudah dikenal ketika zaman Daud. No, itu muncul setelah dibikin sama Paulus, setelah dia 1 itu tahun dia. tinggal di Jadi kalau Antioquia. abang menyangkutkan dengan Kristen, zamannya udah berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu Enggak, latar belakangnya, fokus ke itu aja Bang Ton, Iya. soal di mana di kekristenan dilarang poligami. Iya, nanti akan ke arah sana. Cuman saya mau tahu dulu penilaian menurut kacamata Kristen, apakah Abraham, kemudian Yakub, kemudian Daud dan Salomo mereka melakukan pelanggaran di mata orang Kristen. Itu dulu Bang. Kembali aja lah Bang Ton, aku udah tadi pusing kali lah jujur. Kembali aja ke pembahasan tadi pertama, Bang Ton kan tadi menyampaikan masalah ulangan berapa tadi? Nah kita jawab ke situ aja Bang Ton. Lanjut ke sana aja, tadi kan Andi itu sudah jawab dan dia sudah menyampaikan. Itu udah, jadi kita lanjut lagi ke pembahasan ulangan yang tadi Bang Ton sampaikan gitu loh. Biar kita ini kan udah jam 2 nih juga nih. Aku juga bentar lagi turun, aku turun karena aku mau gereja besok pagi. Gitu nggak apa-apa. Jadi nggak izin. Oke. Jadi Jadi nggak ada jawabannya ini ya. Jadi sebelumnya Beberapa orang yang saya contohkan tadi itu makanya melakukan dilihat pelanggaran menurut kacamata Kristen atau Bang, tidak. kalau kacamata Kristen sekarang udah ya nggak diizinkan poligami. soalnya Zaman perjanjian baru kan gini. abang mensangkutpautkan dengan perjanjian lama. Jadi di dalam praktek kerajaan-kerajaan Eropa yang notabene Kristen itu melakukan poligami. Jauh sebelum Islam datang itu di Eropa, Rusia, Yugos, Jerman, Belgia itu ada semuanya. Mereka berpoligami raja-rajanya. Dan itu Iya, penganut Bang. Kristen. Kembali lagi Abah, berarti mereka menjauhi ajaran Tuhan. Sudah. Itu aja dasarnya kalau mereka mau. Karena sudah jelas ada dasarnya Bang. Di Lukas 16 ayat 18 itu sudah ada. Sama di ulangan 17 ayat 17 itu bisa jadi dasar gitu loh. Lanjut. Dasar kenapa Bang. kita tidak boleh berpoligami begitu. Di mana? Di mana Lukas tadi? 16 ayat 18. Lukas? 16 ayat 18. Ini di sini dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina. Artinya kalau tidak menceraikan istrinya nggak ada juga dong hukumnya. Berarti kan itu jelas Bang, nggak boleh.
Gini Kak Yuli, konsep yang dinamakan poligami itu bukan berarti kemudian setelah menikah kemudian menceraikan istrinya lalu menikah lagi dengan perempuan lain, bukan seperti itu. Tetapi ketika sudah menikah dengan satu orang istri kemudian menikah lagi tanpa harus menceraikan istri yang pertama, itu namanya poligami. Sebagai contoh yang ada contoh Abraham. Buka Ulangan 17 ayat 17. Abraham itu punya istri Sarah, kemudian Hagar, dan yang ketiga itu Ketura. Itu contohnya. Ya, oke. Buka Ulangan 17 ayat 17, Bang Ton. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Sudah kan jelas itu ada? Jelas nggak di situ? Iya, janganlah ia mempunyai banyak istri. Banyak dalam takaran berapa nih? Berarti lebih dari satu. Itu coba dibaca perikopnya. Enggak, karena dasarnya Bang Ton dari kemarin kan ulangan-ulangan. Terus itu kan. Iya. Perikopnya coba dibaca. Itu kan hukum tentang raja itu. Bang, kalau Abang bicara masalah perikop di ulangan itu juga masalah hak kesulungan, Bang. Bukan masalah poligami. Iya, hak kesulungan, tetapi di dalamnya dituliskan bahwasanya jika kamu mempunyai dua orang istri, Ya, Bang. itu artinya sedang Tadi Bang Jibril ngomong masalah. Iya, bentar. Nah, sebentar aku mau ngomong juga. Wait. Sebentar aku mau istirahat. Ya, itu membahas tentang hak kesulungan. Ya, oke, bukan masalah Oh ya, poligami. silakan ngomong dulu. Tidak membahas tentang poligami, di situ membahas tentang hak kesulungan. Sekarang Abang tanya tadi Bang Jibril tanya suruh baca perikopnya. Ketika aku memberi jawaban itu, kan nggak fair Bang Jibril itu caranya begitu kalau mau berdiskusi. Kalau kalian aja mengambil ayat dari satu-satu, ya kalau aku menyampaikan satu-satu ya kalian baca juga gitu, itu fair. Jangan baca perikop udah jelas-jelas ke ulangan berapa nih? 21 ayat 15 atau 15 ayat 21. Itu tentang hak kesulungan bukan tentang poligami kok jelas di situ. Terus kalian kan punya poligami sama Di sana narasinya adalah larangan untuk mempunyai banyak istri. Banyak itu belum tentu lebih dari satu, banyak itu belum tentu hanya satu. Kecuali narasinya di sana adalah jangan punya istri lebih dari satu. Itu memvalidasi bahwasanya hanya ada satu istri. Kemudian kita kembali ke ulangan 21 nomor 15. Di sini dikatakan perikopnya adalah hak kesulungan, kemudian isinya apabila seorang mempunyai dua orang istri, ingat, apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Di sini membahas tentang hak kesulungan jika punya anak. Bukan baca istri-istrinya, baca perikopnya. Itu sudah jelas membaca dan memberitakan tentang hak kesulungan, bukan tentang poligami. Betul. Kalau Abang mau bicara masalah Tidak ada yang membantah bahwasanya perikopnya adalah hak kesulungan. Ya, aku jawab. Tetapi isinya, Ya. Isinya apa? iya betul, perikopnya adalah hak kesulungan. Tetapi isinya dimulai dengan kalimat apabila seorang mempunyai dua orang istri, kemudian cara mengatur hak kesulungannya adalah demikian, yang tertera di dalam 15, 16, dan 17. Ya, berarti Bang Poinnya adalah di sana disebutkan ya, begitu saja. Simple. orang istri. Berarti Bang Ton tidak menerima apa yang menjadi argumen saya. Sudah jelas-jelas di ulangan Abang 17 terlalu ayat ini 17. deh, menjalar deh, Iya, nggak memang, nyambung. memang kayak gini cara mereka berdiskusi supaya kita ikut alurnya mereka gitu. Iya, seolah-olah kita kan tertekan apa gitu kan. Padahal kita nggak ini susah masuk ke mereka gitu kan. Udahlah kita istirahat aja lah, bukan kita takut atau apa, besok kita harus ke Yang dibahas gereja. perjanjian kita- baru, pergi ke perjanjian Ya. lama hak kesulungan. Apa Terus tadi nyambungnya? Bang Jibril juga udah jelas-jelas nyampaikan baca perikopnya. Oh, aku sangat senang kalau Jadi bilang Bang banyak Jibril istri. Halo guys, tadi yang minta ulangan 21 tadi Yuli, bukan saya. Enggak, abang kan mau minta tentang ini tadi di perjanjian baru. Ulangan itu perjanjian lama dan bukan saya yang minta. Tapi kan aku tadi Oke. nggak ada nyuruh kita bahas masalah poligami di mana. Aku kan bilang kalau Bang Tom mau membahas ya saya jawab, sudah kan. Tapi jadinya terbahas juga. Lah, jadi saya yang salah nih. Oh, ya iya dong, karena abang yang nanya kan masalah ulangan itu, masalah poligami, ya aku jawab. Sekarang aku sudah ada Makanya jawaban. gini, di mana di dalam perjanjian baru ada larangan untuk berpoligami? Coba sebutkan ayatnya di mana? Abang nanti udah dikasih tahu ayatnya. Tesalonika 4 ayat 3. Nanti udah dikasih tahu ayatnya, abang lari lagi ke yang ada itu tentang sudah diarah, poligaminya. Gimana? Itu abang.
Dari tadi loh. Tesalonika 4 ayat 3. Oke, berapa? Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 nomor 3. Iya, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Udah. Baca dulu perikopnya supaya Bang Jibril tuh dengar. Nasihat supaya hidup kudus. Waduh, Bang Ton. Berarti Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya ini tuh nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah. Nih, berarti. Muter lagi. Kan sudah dibilang. Banget sih, Bang. Iya, nanti kalau kayak begitu nanti dibilangnya Lagi kita nanya nanti perjanjian baru, lari ke lari perjanjian lama. perjanjian Bang. lama. Kita perjanjian baru dikasih perjanjian Pantes lah baru. kita kayak gini-gini terus. Blunder sama kalian tuh ku tengok. Pantes lah Bang, kalian nggak ada jalur. Gantian ngomongnya dong. Tuh Bang, bukan gitu Bang Ton. Bang Ton juga harus fair. Tadi Bang Ton kan ngomong, mana perjanjian baru? Ada nggak ayatnya? Nah, udah aku tunjukkan kan. Terus apa lagi sekarang yang Bang Ton mau tanya? Oke, maksudnya gini, apakah di sana narasinya itu berarti nggak boleh menikah lebih dari satu orang atau gimana Ya, kayak ini? udah jelas itu Bang Ton. Baca lagi Bang Ton berkali-kali kalau Bang Ton nggak paham bahasa itu. Itu sudah sangat jelas Bang Ton. Kalau Bang Ton nggak paham berarti saya nggak tahu lagi Bang Ton gimana harus menjelaskannya. Karena ini sudah ayat Alkitab Bang Ton gitu. Jadi nggak mungkin ku ada-ada. Iya, sudah sangat sederhana loh Bang, tapi Abang nggak paham, nggak ngerti lagi Bang. Jadi mohon maaf lah teman-teman ya, bukan mengurangi rasa hormat atau apa. Besok saya pagi harus ke gereja karena besok Jumat Agung. Jadi izin pamit semuanya. Mungkin Milo kalau mau bertahan silahkan jika bertahan dengan keblunderan ini. Tapi kalau tidak silahkan turun saran saya. Saya izin turun ya. Oke, Maaf Kak. Milo. Abah aku turun Abah. God bless Bang you. Aziz, Bang Ton, Bang Jibril. Aku turun ya. Besok aku Oke. Bye-bye Kak Yuli. Ya, jadi gini, poligami. Ulangan berapa tadi tuh Ton? Ulangan berapa tadi tuh Ton? Tadi kemarin gue yang ngasih ke lu ya? 21:15. 21:15 gue lupa. Milo. Oh, enggak, itu intinya itu tentang hak kesulungan, bukan poligami. Udah itu. Berarti kita muter lagi Bang. Kita balik Ini, lagi Bang. Milo. Nggak nyampe-nyampe Iya. kita ke Jakarta. Enggak, nyampe. Tadi perikopnya apa? Perikopnya apa di situ disebutkan? Ton? Hak kesulungan. Hak kesulungan. Hak kesulungan. Bible mengajarkan hak kesulungan bagi anak. Bible mengajarkan hak kesulungan kepada seorang bapak ketika memiliki dua istri. Punya 2 orang istri. Punya 2 istri. Betul gak sih? Bible mengajarkan seorang suami yang memiliki. Bible mengajarkan hak kesulungan terhadap anak kepada suami yang memiliki 2 istri. Salah nggak pernyataan saya nih, Milo? Nggak salah. Tapi Abang susah Oke. memahaminya. Oke, iya, sabar. Nggak salah, tapi abang menyusah nih. Bible mengajarkan hak kesulungan kepada anak bagi suami yang memiliki 2 istri. Betul? Yes. Ya sudah, mantap. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalian ini selalu ribet ngadepin. Saya 3 jam diskusi sama Milo. Semuanya darah Gimana Yesus. bertanya perjanjian baru lari ke perjanjian lama Bang, nggak nyambung. Maaf Bang, izin ke toilet dulu ya. Oh iya. Jangan dong. Nanti Abang panggil-panggil, kabur katanya kan. Lanjut dulu.
Oke, Ayo, bagi. Yang ada dibawa. ini enggak? Sangkuriang Weding. Yang Kristen silakan nih apa? Silakan minta permintaan. Yang Kristen silakan ketik nomor 1. Biar kita atur Kan hak gini ya, keseluruhan di sini. makanya gini, kan kalau dari yang dibawakan sama Yuli tadi poinnya adalah kalau memang nggak boleh dibawa ke perjanjian lama, artinya perjanjian baru itu mengajarkan untuk hanya punya satu istri dan nggak boleh berpoligami, tapi narasinya di sana dikatakan bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya sedang menjudge bahwasanya yang punya istri lebih dari satu itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena sebelum ada perjanjian baru menurut Kristen ada perjanjian lama. Kan saling terikat situ. Nggak boleh dibawa ke perjanjian lama. Gitulah Ustaz. Ya, yang belum follow silakan follow. Terus Ayah kemana ya? Tidur. Pastilah. Nungguin gua kelamaan tadi. Yesus mengajarkan perjanjian lama yaitu perjanjian baru bagi Yahudi. Oke, itu betul itu teman-teman. Itu di Yeremia 33 tuh ya. Tuh dikatakan Banyak di sana kan orang bahwasanya perjanjian baru yang dimaksudkan adalah hukum Taurat. Bentar ya. Ya. Terlalu banyak yang minta itu. Oke, sekarang Kristen yang mau minta naik rock. Oke, saya anggap ini Kristen ya. Saya sudah ini. Pokoknya yang naik. Assalamualaikum. Shalom. Darah Yesus. Iya bang, Protestan Shalom atau bang. Katolik? Shalom. Ya, pengikut Kristus aja. Pengikut Kristus. Oke, Kristen bang ya. Iya, iya. Yo, ada yang mau ditanyakan bang? Atau mau disumbangkan mungkin? Ya, sumbangan boleh bang. Sumbangan boleh. Ya, saya dari Malaysia. Bertanya aja bang, silakan. Oke, tanya saja ya. Saya mau sanggah tentang apa tadi itu? Tentang di dalam perjanjian lama kawin 2, 3, 4 macam itu. Jadi pertanyaan saya ialah simpel saja. Di manakah kawin 2 ini yang bahwa Tuhan sendiri itulah yang memberi perintah untuk kawin 2 atau 3 atau 4. Ibrahim. Itu saja. Bang Ton, tidak ada perintah bang. Poligami itu bukanlah sebuah perintah ataupun kewajiban, tapi poligami itu adalah solusi. Dan juga Tuhan bukan keistimewaan Jadi- untuk orang Kristen. Sebab di dalam Islam keistimewaan bukan? Biasa aja. Saya tadi menjawab dari Al-Quran bang. Di sana dikatakan bahwasanya nikahilah 2, 3 atau 4, tapi jika dirasa tidak sanggup berlaku adil maka nikahilah 1 saja. Poinnya demikian Ya, bang. Jadi betul, perintahnya betul, itu Bang, betul. bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang Muslim untuk berpoligami, tapi poligami itu adalah solusi. Tapi boleh kan? Boleh. Dan di sana dibatasi bang, batasnya maksimal 4. Boleh. Boleh bang, boleh. Kalau bolehnya boleh, tapi kalau ditanya wajib atau tidak bang, tidak wajib. Tapi di dalam ajaran kekristenan memang tak boleh. Ya udah, siap. Dilarang. Izin. Apa yang Iya, iya, disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi kalau berantakan rumah tangga, Siap. gampar-gamparan, smackdownan, nggak boleh pisah, nggak boleh. Pokoknya kalau dapat suami Tidak pemabuk, boleh. Iya, Harus cari betul. solusi, harus cari perdamaian. Kan Betul. mempercayai Yesus itu Betul. harus damai, Betul. kasih.
sukacita, 9 boro bang. Betul. Izin, Bang. Ya, Bang. Jadi itulah Sukacita, pertanyaan damai saya. sejahtera, kedamaian, Pertanyaan saya keselamatan, bang, dan penguasaan. pertanyaan. Ya. Bang, Ya. pertanyaan saya jawab dulu bang. Ya. Pertanyaan saya ialah, di manakah di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuhan tentang poligami, tentang Yakub dengan istri-istrinya? Itu bukan perintah Tuhan, itu keinginan daging, keinginan hati Oke, sendiri. Itu bukan perintah Tuhan. perintah Tuhan tidak ada, tetapi pengajaran bagi seorang anak Kita ada, tidak ikut Bang. pengajaran itu bang. Pengajaran itu kita tidak akan ikut. Sebab Seorang di dalam anak, perjanjian ya sudah, nggak lama usah. itu adalah Ya sudah, nggak usah. satu Ya sudah, teladan nggak yang usah. harus kita tidak Iya bang, ikuti. iya bang, udah selesai bang. Oke, oke, Bang. Terus lanjut, Ya udah. Bang, terus, lanjut. Aman udah nggak usah. Oke. Aman. Oke, aman. Bang, kalau abang tanya apakah ada perintah Tuhan di perjanjian lama itu, ada bang jawabannya. Bang Rasid bukan nggak ada ya, tapi ada itu di 2 Tidak ada, Samuel. Bang. Tidak ada. Saya bacakan bang ya, saya bacakan supaya abang tahu kalau ada. 2 Samuel 12, Silakan, saya baca silakan. dari 7 dan 8 ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhan kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ada bang perintahnya bang? Tak. Bagi tengok istri-istri ada double ke? Tengok. Coba tolong tengok. Coba Baca. tengok bang. Coba Paparkan. 2 Samuel 12 nomor 8. Tengok bang, tengok. Oh, sekarang saya sedang memandu bang, jadi saya ambil kesempatan ini Ustadz Fatir untuk bisa bantu saya, tolong bukakan Ustadz Fatir. 2 Samuel Tolong 12 buka, 7 dan 8. Sabar. Ya, abang tanya tadi kan apakah ada perintah Tuhan? Ada bang. Sebentar ya, sebentar saya buka dulu. 2 Samuel. Oh ini bang Jibril yang udah naik nih. Oh, siap. Bukan. kadang-kadang kita kena tengok konteksnya juga bang. Seisi rumahnya itu bukan bermaksud istri, itu adalah Saya tidak mengatakan di sisi rumahnya bang, tapi di sana ada tertulis istri-istri. Istri-istri. Jadi ada ya bang ya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan bang. Tai. Mana Melo tadi Melo? Melo silakan Melo, tinggal baca. Saya sedang memandu, saya tak boleh baca. Kita akan lihat konteksnya. Kenapa dia di situ dia letakkan istri-istri? Tapi mungkin saya tak tengok Alkitab yang benar. Mungkin ini adalah Alkitab yang palsu, kita pun tak tahu. Mbak Milo disuruh Ngapain gini, Bang, minta ditunjukin Saya kalau nggak memandu, percaya? saya memandu, saya tak boleh baca. Tak, Ngapain minta memang itu ditunjukin Oke, kalau nggak makanya percaya? tadi aku bacakan. itu bukan perintah. Sebab Tuhan tahu Bang. bahwa manusia ini, kedegilan manusia ini sehingga dia mengambil 2 atau 3 istri. Terpaksa Tuhan mengikut kehendak manusia itu karena kasih dia. Dia tidak boleh mengawal. Oke bang, tadi saya bacakan Begini, dari 2 konteksnya Samuel begitu. 12 tadi dari Konteksnya nomor seperti 7. Itu bukan perintah Allah, bukan perintah Tuhan. Sebab Tuhan Oke. tahu Tadi manusia itu, kecenderungan manusia itu adalah kecenderungan yang mengikut hawa nafsu sendiri, kehendak sendiri. Itu bang, kita harus paham konteks ini. Udah bang, saya ngomong ya, gantian ya. 2 Samuel 12 nomor 7 tadi dikatakan, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Ingat ya, ini abang kan tanya tadi tentang yang di perjanjian lama, termasuk Daud salah satunya kan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Itu bang, ada bang ya? Itu perintah Tuhan bang. Itu bukan perintah Tuhan, Firman perintah Tuhan. Tuhan. Bukan. Kadang-kadang kita salah mengertikannya, Di situ perikopnya apa? Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya benar, Nathan memperingatkan Daud. Sebenarnya ini perkataan karena Daud. dia jatuh dalam dosa. Ya benar. Jadi di sini dikatakan
memberikan istri-istri, karena waktu itu kan seperti yang saya ceritakan tadi tentang raja. Konsep raja itu seperti apa tentang kepada wanita gitu kan. Nah, di sini Tuhan mengurapi yang sudah terjadi. Gitu. Ya, benar. Yang sudah Bukan terjadi, Tuhan yang menyuruh dia ambil istri banyak, tetapi itu sudah hal yang terjadi yang dilakukan si Daud tadi. Kan di sini Benar. memperingatkan Daud, makanya dibaca perikopnya, Bang. Ya, benar. Baca perikopnya, Ton. Dia selalu lupa perikop, Ton. Baca By the way, Bang Eyong, hati-hati di jalan ya, Bang Eyong ya. Jangan sampai tidak apa. Karena Tuhan itu Yesus tertulis di sentiasa sana, menyertai kami. firman Karena Tuhan. Tuhan Yesus tidak menghendaki kami berlaku apa-apa yang tidak baik. Sebab Dah, kami hidup Yesus. bukan Hati-hati ya, Bang. bukan di dalam takdir, tetapi Tuhanlah yang menjaga. Roh Kudus yang menuntun kami. Hidup bukan di dalam? Bukan takdir, bukan. Oh. Bukan takdir. Siap. Mantap, Bang. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sungguh kejamnya Allah jika dia mentakdirkan umatnya sebegituan saja. Iya, Bang. Bang, jadi yang di 2 Samuel 12 tadi itu bukan firman Tuhan, Bang. Bukan tuh. Bukan. Itu Difaham baik-baik, Bang. Difaham bukan, baik-baik. Bang. Gimana sih? Gini. Iya, saya maaf ikut ya, kata Abang kok. Abang bilang kan bukan firman Tuhan seperti itu. Jadi saya iyakan, Bang. Iya, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya dikatakan Nabi Nathan itu firman Tuhan yang Ya. disampaikan tentang perbuatan si Daud itu, Bang. Gitu loh. Ibaratnya Tuhan berfirman nih ke Pak Bang Ton melalui saya. Terus aku berbicara nih. Tuhan menegur Abang, disebutkan semua kesadarannya, kau ambil istrimu 5. Nah, kira-kira ya aku menyuruh Abang ambil istri 5 enggak? Tapi itu sudah terjadi, Bang. Jadi memperingatkan bahwa Abang itu sudah mengambil istri-istri raja, istri-istri temannya sendiri begitu. Sama seperti Bang Rasid tadi, agak susah memahami tentang Paulus berbicara kepada Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi memang agak susah kalau dipaksakan, memang kayak manapun nggak akan masuk, Bang. Ya, tidak boleh paksa, Kak. Tak boleh paksa. Mengikut Yesus tidak paksaan. Iya, Boleh aja ikut, boleh saja betul, keluar. Bang, betul. maksudnya Tidak diberi pengertiannya, hukuman jika keluar. maksudnya Tapi sebelum pengertiannya, sebelum Bang, susah dipaksa. sebelum saya turun, nih pertanyaan saya, Yakub ini istrinya berapa ya? Saya mau nanya deh. Apa dia, Bang? 4, Bang. Yakub ini istrinya berapa ya? Yang saya tahu 2. Siapa aja? Leha dengan Rahel. Habis itu Bilhah dan Zilfah? Itu budaknya. Oh, Itu budaknya. oke. Kalau boleh Paham, tahu paham. juga, kalau boleh tahu juga, Yesus ini dari keturunan yang mana? Ya, Yesus dari Leah, keturunan Zilpah? Yahuda. Leah, Rachel, Bilhah, Zilfah? Ya, Kak Melo, teruskan. Saya sedang memandu, jadi mungkin saya akan turun. Apapun Tuhan menyertai kita semua. Tuhan membuka hati nurani kita. Jawab dulu Bang, jawab. Oke. Jangan dilempar. Saya mau mandu. Iya. Tak sudah jawab tadi ya. Apa yang perlu dijawab? Iya, Bang, hati-hati di jalan, Bang ya. Hati-hati di jalan. Oke, selamatkan malam, Abang. Malam. Abang lagi nyetir naik-naik komal. Bahaya banget tuh. Saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan, ditangkap Tuhan, Ditangkap. menjadi pribadi yang darah Yesus. Udah penuh belum mobil? Ada Gabriel nih mau naik. Malam. Tumben loh Bang Rasid malam ini lemas ya. Iya, Mungkin pengaruh ngantuk, Bray. dijaga sama Milo nih kayaknya nih Buset, Bang Rasid ini. naik-naik bikin gosip.
Bang Rasid semuanya apa kabar? Alhamdulillah Bang. Baik. Bang Rasid cuma satu Bang. Saudara. Ya, cuma malam ini aja saya lihat dia agak lemas kayaknya. Mm-mm. Biasa sampai jam berapa pun masih semangat ya tumben. Kalau Yakub itu raja apa nabi ya? Kenapa? Abang dong. Kalau Yakub itu raja atau nabi? Nabi. Nabi juga ternyata. Nabi. Iya. Nabi. Istrinya 4. Maksudnya. Darah Yesus. Ya. Ayo lanjut. Silakan. Bang Rames mau tanya apa? Kalau saya sih mau apa aja yang tadi tentang poligami itu kan ada Ah, itu kita lihat dari awal mula penciptaan manusia Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa dan itu pun Hawa diambil dari satu rusuk Adam bukan 2 rusuknya Adam ya kan kalau kita mau lihat ke sana. Terus di perjanjian lama itu di Ulangan 24 ayat 1, di perjanjian baru Matius 5 31 sampai 32. Nah, di sana mengatakan bahwa karena kekerasan hati manusia itulah, kekerasan hati bangsa Israel itulah, makanya Musa mengizinkan perceraian itu seperti itu. Saudara. Tapi sebenarnya Allah tidak menghendaki hal itu. oh berarti Musa nggak ikut kehendak Allah ya? Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian, tapi Musa mengajarkan bahwasanya kalau yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai gitu kan? Bukan saudara. Jadi karena kekerasan hati dari bangsa Israel, sehingga Musa mengizinkan hal itu. Gitu. Cuman by the way Bang Rames, saya mau tanya sama Bang Rames ini satu dulu ya di luar konteks sedikit. Saya mau tanya Bang, Daud itu nabi atau bukan sih? Jangan berat-berat, saya ini jemaat biasa, saudara. Saya cuma tanya Daud itu nabi atau bukan? Daud itu kalau mau dibilang nabi iya, tapi lebih banyak orang mengenalnya sebagai raja. Oke, berarti kalau pilihannya dia itu nabi atau bukan nabi, pilihannya yang mana Bang jawabannya? Lebih banyak ke raja. Enggak, saya tanya kalau ditanya Daud itu nabi atau bukan nabi, jawabannya apa? Nabi. Nabi, darah Yesus. Terima kasih Bang, mantap. Mantap Bang, Abang jujur dan Abang baca Bible berarti. Ini Lanjut Ustadz, saya mau ngopi dulu lah sambil nguping. Ini Milo dulu. Saya dibawa dulu. Makasih banyak. Woi, Bang Rames gak jadi mau tanya kah? Enggak. Hanya pengen nyapa-nyapa aja. Say hello aja. Siap Bang Rames, mantap. Saya akan menanyakan ini ke beberapa Kristen nanti, Daud itu nabi atau bukan ya. Karena hasilnya masih satu sama ini Bang Rames. Tadi ada yang bilang dia bukan nabi, Abang bilang dia nabi. Nanti saya tanya lagi sama yang lain gitu. Ini sebelah saya Bang. Waduh. Siapa? Bang Rasid.
Udah Bang Rames. Ya. Tidak, saya pamit ya. Mungkin dia punya alasan tersendiri. Betul Bang, betul, mantap. Ya. Makasih ya. Makasih bang, makasih bang, makasih bang. Sama-sama Bang Rames. Jumpa lagi lain waktu kita ya. Siap, siap bang. Ya. Satu sama skornya nih. Milo, adek Milo. Milo. Ya bang. Nah, udah selesai. Ketiduran dia. Oh enggak. Soalnya udah berapa jam tadi jadi banyak yang terbengkalai. Mau nanya bang. Nah, Kita kan bahas Kristen aja nih. apa tuh? Nabi Muhammad itu Rob atau bukan? Ini yang ditunggu dari tadi. Tanya tentang Islam aja, mantap. Lanjut. Kata Rob itu tatkala disandingkan kepada siapa boleh, tatkala kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad bisa, kepada saya bisa. Saya yang punya tuan di rumah, saya tuan rumah, boleh. Berarti Rob itu merujuk kepada Tuhan aja gitu ya. Iya, disematkan kepada apa, dalam bentuk apa dulu. Gitu. Arti kata Rob gimana? Rob itu bisa jadi tuan, bisa jadi tuan. Tatkala disandingkan kepada artinya yang Allah, mulia. Dia Rob, dia Tuhan yang mulia. Oke, berarti selain Tuhan manusia pun mulia ya? Boleh. Oke. Tatkala Sama saya ketika punya rumah, berarti Rob. gini Milo. Oh, oke. Sama seperti ketika ini kata Lord itu bisa digunakan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Artinya tergantung konteksnya. Jika dikatakan Lord of the World artinya Tuhan, atau the Lord artinya Tuhan. Tapi kalau Lord berdiri sendiri itu belum tentu pasti Tuhan. Seperti itu penjelasannya. Tetapi ketika kita mengatakan Lord kepada raja, kita tidak pernah berdoa atas nama raja. Ya, makanya gini, tadi penjelasan saya adalah saya katakan bahwasanya seperti kalimat Lord dalam bahasa Inggris itu bisa disematkan kepada siapapun, even itu manusia, contohnya sebagai raja ataupun contohnya itu guru, boleh kita panggil Lord, kemudian presiden itu juga kita panggil Lord.